Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Di Legacy itu membuktikan bahwa mungkin bukan orang yang jago ngomong atau banyak ngomong lah istilahnya yang benar-benar kayaknya bisa benar-benar apa ya, berprestasi gitu, Mike. Tapi beliau ini benar-benar tenang, orangnya mendengarkan, senyum, tapi nggak main-main ya, Mike. Pencapaian-pencapaian beliau ini benar-benar luar biasa, Mike. Dan beliau ini adalah salah satu anggota dari kerajaan Cianjur Empire yang menguasai seluruh jagat semesta ya, Mike. Yes. Jadi powernya ini tidak diragukan lagi. Kita lakukan lagi. Kita sambut Mike. Ya, yuk teman-teman kita sambut yuk. Yes, 1, 2, 3 boleh kita sambut Miss Linda, teman-teman. Miss Linda. Yeay. Sambutan yang terbaik. Support buat Miss Linda. Please welcome. Halo Miss Linda. Thank you. Halo Mike, halo Daniel. Halo Miss Linda. Ya, thank you banget udah nge-endorse dengan sangat luar biasa. Ini yang luar biasa ini MC-MC-nya ya. Karena bisa bikin sesuatu yang kelihatannya sederhana jadi kelihatannya wow gitu ya. Thank you sekali lagi Mike dan Daniel. Jadi saya ralat sedikit ya Neil. Jadi mungkin kedengarannya atau ketahuannya di luar sana kata orang Linda tuh pendiam banget ya. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau diajakin ngomong mah mau ngomong juga. Iya, Miss Linda. Oke. Ya, thank you teman-teman. Jadi kebetulan banget ya. Hari Kamis lalu itu Kang Ibra kontakin saya dan dia todong saya untuk ngisi M3 hari ini. Dan kebetulan waktu itu saya tuh benar-benar blank, nggak ada kepikiran mau isi apa ya, karena udah banyak banget sharing dari teman-teman yang luar biasa ya, dari leader-leader, dari speaker yang hebat. Aduh, saya pikir mau isi apa. Dan malamnya nih kebetulan lagi Cindy itu udah nodong saya, judulnya apa Ci? Dan karena saya kebetulan bingung dan kebetulan juga nemuin satu kata yang menurut saya, wow, ini kebetulan ya. Jadi judul hari ini adalah coincidence yang kemarin ditampilin ya. Nah, biar teman-teman juga bisa baca, boleh dong minta tolong Cindy untuk bisa share screen. Oke, udah kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke. Kelihatan Miss Linda. Ya, saya sampai lupa menyapa teman-teman yang lain ya. Selamat pagi teman-teman Legacy. Pagi Miss. Oke, thank you. Thank you. Nah, jadi kebetulan ketemu sama satu kata yang luar biasa menurut saya, ini coincidence ini ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak versi ya. Salah satunya adalah kebetulan katanya ya. Nah, dan saya yakin nih untuk memulai sharing hari ini bukan kebetulan kalau hari ini ada teman-teman yang mungkin bisa jawab kuis yang saya siapin pagi ini. Jadi sebelum kita mulai, kita main-main dulu ya teman-teman ya. Boleh ya? Boleh. Ada OVO, Miss. Ada OVO-nya, Miss. Mau Miss. Tapi sayangnya nggak ada hadiahnya ya. Nanti hadiahnya boleh kita ke Pak Andre dan Cici Oke ya. Buat yang menang kuisnya. Oke. Oh, saya biasanya dapat OVO. Oke, thank you Kak Edi. Masukannya nanti kita minta sama leader saya yang luar biasa, boleh ke Ko Willy ya, atau sama Cici Oke dan Pak Andre. Oke. Nah, kuis yang pertama gini.
Teman-teman, saya pengen ngajakin teman-teman untuk yuk kita main yang namanya imajinasi. Ya, saya yakin nih semua mah udah pada jago untuk berimajinasi, ya. Nah, tapi kali ini kita mau sama-sama berimajinasi. Nah, kenapa saya pakai kata imajinasi? Karena kita mau ngelibatin semua indera yang kita punya, ya. Bisa dibayangin, bisa kita kayak ngedengar suaranya, bisa kita rasain, pokoknya kita imajinasikan, ya. Yuk kita sama-sama. Jadi, yuk kita sama-sama imajinasikan kita lagi ada di satu gedung yang tinggi, ya. Kayak kantor Legacy ada rooftopnya nih. Nah, di sana juga ada rooftopnya. Tapi rooftopnya ini adanya bukan di lantai 3, tapi di lantai 7. Lantai berapa, teman-teman? 7 ya. 7 Legacy. Oke. Nah, di lantai 7 itu kita lagi berdiri di dekat di balkonnya di sudut paling luar. Nah, waktu kita lihat pemandangan sekitar, kita juga lihat pemandangan di bawah kita. Nah, kebetulan di sana ada, saya anggap ada teman kita di bawah, lagi teriak-teriak, hai, gitu ya dari bawah ya. Terus dia bilang, tolong dong, ambilin mainan bola saya. Dia pakai handphone ya, karena lantai 7 nggak kedengeran. Tolong ya, ambilin mainan bola saya, ketinggalan di atas, di lantai 7. Nah, bolanya itu kebetulan lagi dipakai main sama anak saya nih. Oh, berarti itu tuh, bola mainan itu yang dia minta. Oke, saya ambilin. Terus teman saya di bawah tuh bilang, cepetan ya, cepetan, butuh nih. Katanya gitu. Oke, nah teman-teman, yuk kita bayangin. Cara apa yang paling gampang biar kita bisa ngirimin bola mainan itu ke teman kita di bawah, di lantai 0 ya, gitu di lantai 7, biar secepat mungkin. Coba, teman-teman boleh dong kasih jawaban. Dialungkan, Miss. Ini jangan mentang-mentang saya dari Cianjur ya, jadi semuanya ngajakin bahasa Sunda ya. Karena belum tentu semua ngerti ya, atau semua ngerti bisa ya. Oke, dilempar terus dialungkan. Kalau kata leader saya itu dibaledogen. Ada yang tahu teman-teman dibaledogen diapain? Dilemparin ya. Oke, dijatuhin ke bawah. Oke. Thank you teman-teman. Aduh, ini semua hebat dan luar biasa. Boleh dong tepuk tangan ya teman-teman ya. Langsung kepikiran buat dilempar. Tapi saya lihat chat ini nggak ada yang bilang cepetan bawa turun gitu, naik tangga, sorry bukan naik tangga, turun tangga ya, turun tangga ke bawah, bawain bolanya ke bawah, atau ada yang ada nggak? Saya nggak lihat ya chat yang bilang naik lift aja, turun ke bawah, bawain ke bawah. Ada Koriko. Ada. Koriko spesial, Koriko. Masukin ke lift barang saya, katanya. Ya. Mana sebentar ya, saya lihat dulu. Oh, reconnect lift. Oke. Nah, karena teman-teman kelihatannya nih langsung berpikir cepat kan, gimana caranya nih? Oh, kayaknya dilemparin aja. Dilemparin kira-kira nyampe nggak? Nyampe aja ya, karena bentuknya kebetulan bola dan dia mainan bola gitu ya, jadi dilemparin juga nggak masalah. Nah, cuma pertanyaan kedua nih, kalau misalnya yang diminta itu bukan bola, tapi satu kotak makanan. Aduh, saya ketinggalan kotak makanan nih, gede. Kotak makanannya isi untuk 10 orang misalnya ya. Nah, dia minta cepet ya, tolong turunin ya. Nah, kira-kira teman-teman, gimana caranya nurunin sekotak makanan yang isinya, bayangin, imajinasikan itu makanan, satu kotak makanan cukup untuk 10 orang, berarti lumayan gede ya. Gimana caranya biar bisa ngebawain si kotak itu ke teman saya di bawah? Oke. Oh, pakai gosen. Oke. Bawa turun, ketemu di lantai 3. Wah, oke. Biar ini ya, win-win solution ya Mike ya. Jadi
kitanya setengah gitu ya, dianya setengah. Wow, oke. Bawah turun, apalagi nih? Oke, tergantung yang minta. Iya, benar banget, kreatif ini memang legasier ya. Oke, bellboy, titip yang mau teman-teman. Oke, ini seru banget ya teman-teman ya, karena ternyata jawaban tiap orang tuh beda-beda dan punya cara sendiri untuk nurunin itu tadi ya, ngebawa kotak makanan. Tapi saya belum lihat ada chat yang tulisannya dilempar aja ke bawah atau jatuhin aja ke bawah. Kan tadi aja bolanya dijatuhin, kenapa si kotaknya nggak dijatuhin? Pakai kerekan. Oke, kerekan, teman-teman pada ngerti kan ya? Oke, yang nggak tahu dia. Oke, ini lucu banget ya. Aduh, takut makanannya rusak kalau dilempar. Oke, thank you. Iya, oke teman-teman. Kalau kita berpikir secara logis, kalau dilempar sebenarnya jauh lebih cepat juga ya, sama kayak bola tadi ya. Tapi kan karena kita tahu itu isinya makanan, jadi nggak mungkin juga kita lempar. Benar ya? Oh, nanti aur-auran. Thank you Kak Beni. Aduh, ini keluar Sundanya semua ya. Oke, nanti berantakan katanya kalau dilemparin. Oke, nah secara logika kita juga mikir, kalau misalnya dilemparin cepet, atau dijatuhin aja cepet, tapi kan karena itu isinya kotak makanan, nggak memungkinkan untuk dilemparin. Nah, salah satu cara yang paling cepat, ya udah misalnya panggil bellboy, atau misalnya tadi ada yang bilang pakai kerekan ya. Itu kayaknya jago fisika tuh. Siapa tadi yang nulis pakai kerekan ya? Ada tadi ya. Boleh ngacung. Dendi. Oh, Dendi. Oke. Kayaknya ngerti atau jago fisika jangan-jangan ya. Karena kepikiran pakai kerekan ya. Kerekan itu kayak apa namanya? Katro, timba ya. Jadi pakai tali gitu ya, dibawa ke bawah, diturunin ke bawah. Benar, lebih cepat. Nah, teman-teman, thank you ya udah. Oh, pakai drone ya, ampun, bisa ya pakai drone ya? Saya malah nggak tahu loh. Drone-nya yang bisa bawa barang kali ya. Oke, warung SCBD pakai kerekan. Apa ini ya? Oke, nanti saya harus memahami dulu artinya. Oke, nah teman-teman sebenarnya apa sih maksud dari game study atau quiz tadi? Teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari hal-hal tadi? Kan orang-orang legacy ini pinter atau jago nih untuk ngambil satu makna dari satu peristiwa. Boleh dong share satu atau dua orang. Kejadian sama tapi respons bisa berbeda-beda. Kreativitas dan efektivitas. Wow, oke. Oke, thank you teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari cerita tadi, sebenarnya kita benar banget teman-teman. Kita nggak ngalamin kondisi langsung, tapi kita bisa berimajinasi dan bisa membangun kreativitas kita. Gimana caranya ya? Kalau kita ketemu masalah, gimana caranya? Dan ada satu poin teman-teman. Tadi waktu kita melempar barang atau kita jatuhin bola tadi, satu hal yang kebetulan nggak si bolanya tuh jatuh gitu. Oh, kebetulan jatuh, jadi dia cepat nyampe-nya. Nah, atau kebetulan ada tali, jadi bisa bikin kerekan, bisa mindahin kotak makanan ke bawah. Nah, teman-teman, saya mau sama-sama kita nge-remind bahwa sebenarnya yang terjadi di sekeliling kita itu ada yang namanya hukum-hukum yang bekerja. Nah, contohnya tadi, bola bisa jatuh ke bawah karena ada yang namanya gaya gravitasi.
Betul ya teman-teman ya. Ini bukan mentang-mentang saya guru ya terus ini ngajakinnya ngomongnya yang berbau fisika dan lain-lain, bukan ya teman-teman ya. Kalau kata Koriko mah itu mah apa sekaligus pamer ya, bukan juga ya. Jadi memang mau ngingetin aja, sama-sama ngingetin diri sendiri juga. Ternyata kejadian-kejadian di luar itu apa ada juga loh, ada yang bekerja, ada yang membantu, yaitu ada yang namanya hukum-hukum yang bekerja. Kayak tadi contohnya ada hukum gravitasi yang bekerja, terus ada kalau tadi ngomongin kerekan itu namanya apa pesawat sederhana ya kalau dalam bahasa fisika ya. Mungkin teman-teman ingat ya waktu SMA, walaupun itu sekitar 20 tahun lalu ya kalau yang seumuran saya ya. Di SMA kita belajar yang namanya katrol ya, sehingga kita bisa mindahin barang dari tempat yang satu ke yang lain tuh dengan lebih mudah dan lain-lain. Terus apa sih hubungannya sama yang kita mau bahas? Nah, teman-teman, saya balik lagi ini saya diingetin bahwa apa yang terjadi di luar sana itu karena ada hal-hal yang bekerja dengan kita, bersamaan dengan kita, yaitu yang kita sebut dengan hukum-hukum alam atau hukum-hukum yang ada di semesta kita. Boleh ya? Nah, ini teman-teman, kalau saya ambil beberapa contoh ya, teman-teman nggak usah baca yang kelihatannya bingung ya, tapi saya mau highlight beberapa poin, yaitu kayak ada hukum gravitasi, ada hukum Newton, nanti ada hubungannya ya. Ini hukum-hukum dalam biologi, dalam kimia, dan mungkin ini yang kita lebih sering dengar, yaitu ada hukum tabur tuai, ada hukum karma ya. Nah, terus balik lagi ini apa hubungannya? Oke, boleh di next ya, Sin. Sorry, balik lagi Sin, kecepatan. Oke, nah hukum-hukum ini ada di sekitar kita dan kita bisa pakai. Ya, jadi kayak tadi kalau kita mau mindahin bola, kan nggak harus juga kita turun ke bawah pakai lift atau kita turun naik tangga kan? Kita cukup jatuhin, sebenarnya cukup jatuhin itu karena kita pakai hukum gravitasi yang bekerja di semesta ini ya, di bumi kita tuh bekerja hukum gravitasi, sehingga kalau barang dijatuhin dari bawah nggak usah dilempar deh istilahnya ya, nggak usah dilempar aja dia jatuh ke bawah ya, berarti kita menggunakan hukum itu kan, sadar ataupun nggak sadar hukum itu bekerja sama kita. Benar ya teman-teman ya, sadar ataupun enggak hukum itu bekerja sama kita. Nah, enggak sadar aja hukum itu bekerja sama kita. Apalagi kalau kita bisa sadar bahwa ada hukum-hukum yang bekerja yang bisa kita berdayakan, yang bisa kita manfaatin. Nah, saya ingat sama tadi waktu awal kan kita ngobrol ya bahwa kemarin tuh luar biasa apa yang di-share sama Kakak Eder ya. Eder ya, betul ya? Eder Sungkono ya. Katanya sadar, akui katanya yang tadi teman-teman juga udah share lagi. Nah, kalau kita sadar bahwa ada hukum-hukum yang bekerja di sana, di sekitar kita, kita bisa berdayakan. Terus kalau cuma hukum gravitasi yang bekerja, terus buat apa? Apa hubungannya sama kerjaan kita? Terus apa gunanya lagi? Nah, teman-teman, yuk saya mau ingatin lagi teman-teman bahwa kita khususnya di kerjaan kita itu sering banget berhubungan sama yang namanya mindset. Yang sekali lagi Kakak Eder kemarin bilang, aduh saya tuh bosen banget kalau denger ada speaker yang bilang pertama-tama udah ngomongin mindset. Aduh, nah menarik banget ya kemarin Kakak Eder itu ngejelasin bahwa mindset itu terkesannya, aduh udah
udah bosen lah orang dengerin gitu ya. Tapi balik-balik lagi ngomongin mindset. Nah, apa hubungannya? Yaitu saya mau bilang selain hukum-hukum ini adalah hukum law of attraction yang kita juga pasti udah sering dengar. Boleh di nextin? Oke, teman-teman, ini bukan hal asing ya, ini bukan benda langka, jadi saya yakin teman-teman udah sangat familiar dengan hukum ini. Nah, hukum ini sadar ataupun nggak sadar bekerja sama kita. Tapi mungkin ada orang-orang juga yang saya emang nggak percaya tuh sama yang namanya law of attraction atau LOA. Itu mah bukan nggak masuk akal dan lain-lain. Oke, terlepas dari itu ya teman-teman, kita tahu bahwa kita percaya atau tidak bahwa hukum itu bekerja, sadar atau enggak hukum itu bekerja. Nah, LOA ini teman-teman mungkin beberapa tahun, ada sekitar 2 atau 3 tahun lalu, teman-teman di Legacy juga kita ikut sesi LOA sama Coach Robi Oktober. Mungkin beberapa teman yang masih ingat ya. Ini saya nge-review lagi, ngulang sedikit apa yang tentang LOA. Jadi LOA itu simpelnya adalah kita menarik apa yang kita pikirin. Kita menarik hal yang positif kalau kita berpikir positif, kita narik yang negatif kalau kita mikirnya juga negatif. Sesimpel itu ya. Tapi hal yang simpel ini, teman-teman, ini tuh punya efek yang luar biasa kalau kita sadar bahwa kita lagi pakai atau kita berdayakan hukum ini untuk kepentingan kita, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, pertamanya adalah kita, ya pastinya kita declare dulu ya, apa sih sebenarnya yang kita mau. Ya kalau kita ngomongin keinginan, kita sebutin apa yang kita mau, terus kita pancarkan pikiran positif tentang itu, kita percaya, kita yakini bahwa itu akan terjadi, akan bisa kita dapetin, dan pada akhirnya kita bisa terima. Simple atau simple banget, teman-teman? Simpel banget. Simpel banget ya? Oke, sesimpel ini. Terus, teman-teman, kalau sesimpel ini, pertanyaannya, kenapa nggak semua orang merasa atau kenapa nggak semua orang menganggap LOA ini bekerja? Oke, saya ulang ya teman-teman. Kalau LOA sesimpel ini, kenapa nggak semua orang merasakan atau oh iya ya benar ya LOA ini bekerja? Bahkan ada yang bilang itu LOA mah hal yang diangan-angan lah. Itu mah cuma terjadi pada si orang ini. Ini mah nggak terjadi sama saya. Ini mah nggak bekerja sama saya. Itu ibarat kita mau bilang ya, kalau gravitasi itu cuma berlaku buat dia. Kalau hukum gravitasi itu nggak berlaku buat saya. Jadi sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih? Nah, saya mau baca chat sebentar ya teman-teman ya. Ada yang bilang katanya, karena nggak sadar katanya, karena kurang belief, karena nggak yakin. Oke, thank you teman-teman. Karena nggak pernah ngalamin sendiri. Benar juga teman-teman, kalau nggak pernah ngalamin kan nggak tahu ya, seperti tadi dia nggak pernah ngejatuhin barang dari atas ke bawah, ya dia nggak tahu gravitasi itu seperti apa. Benar teman-teman. Jadi banyak Kak. Nah, teman-teman yang mau saya share di sini adalah sebagian dari pengalaman yang saya alamin sendiri selama beberapa tahun terakhir, selama saya mempelajari hukum-hukum ini. Jadi izin ya teman-teman, apa yang saya share adalah apa yang saya alamin. Jadi kalau ada baik buruknya silahkan ambil baiknya, dibuang buruknya ya teman-teman ya. Oke, tadi balik lagi, kenapa sih
LOA ini banyak yang enggak bekerja. Sebenarnya yang salah tuh siapa? LOA-nya atau dari diri kitanya? Nah, oke. Saya next ya. Boleh sih di next. Oke. LOA itu konsepnya saya jelasin sedikit ya. Kalau misalnya ini teman-teman pasti udah tahu ya, ini kita sebutnya pendulum atau ayunan ya. Oke, nah teman-teman, kalau saya ini kan yang garisnya tebal ini tuh talinya ya teman-teman ya, ini bolanya nih. Kalau saya mau ngayunin bola dari titik A, ya kira-kira waktu saya lepasin itu si A-nya kemana? Wih, cepet banget Kak Willy. Oke. Ini pasti semua jago, lulus semua SMA-nya ya. Lulus SMA semua ya. Oke, kenapa jatuhnya ke sorry, kok jatuh sih? Kenapa tibanya di titik E? SMA lulus, kuliah nggak lulus. Kok ini nggak usah dibuka aibnya ya. Kenapa sih ke E? Karena kita tahu ada apa sih hukum fisika di mana amplitudonya ya, apa itu amplitudo ya? Amplitudo itu ini ya teman-teman ya. Jadi dari A ke titik seimbang, dari titik seimbang ke titik terjauhnya lagi itu tuh bakal sama ya. Jadi kalau A pasti ke E. Nah, teman-teman kalau saya lemparnya dari B, sorry, bukan lempar ini mah ya, saya narik. Kan saya narik dulu nih. Terus saya lepasin kan. Nah, dia kemana? Aduh, cepet banget langsung ke D ya. Ini yakin hasilnya D. Kenapa nggak ke E? Karena balik lagi, katanya tadi dibilang amplitudonya sama. Ya dari B, karena dia cuma segini, ya berarti dari B ke C jaraknya sama, berarti C ke D ya jaraknya sama. Itu pasti sama. Nah, masalahnya teman-teman, kita seringkali ada di B nih, nariknya ke B. Tapi kita ngarepnya hasilnya di E. Oke, kita nariknya di B, ngarepnya hasilnya di E. Yaitu apa? Kita berharap atau kita punya keinginan, contoh. Saya punya keinginan mau achieve PCC misalnya ya teman-teman ya. PCC-nya di E, tapi saya nariknya cuma di B. Kalau saya cuma nariknya di B, hasilnya kan udah pasti di D. Ya, tapi saya ngarepnya di E. Loh, berarti LOA-nya nggak berfungsi dong, LOA-nya nggak bekerja dong. Kan katanya saya ngarepnya apa yang saya pikirkan, apa yang saya pancarkan ke semesta ini harusnya balik lagi dong. Kan itu konsepnya LOA. Kok hasilnya nggak sesuai sih? Nah, ini teman-teman. Next, boleh, Sin? Oke, teman-teman, saya pindah sedikit sama ember bocor. Ya, teman-teman, ini saya yakin teman-teman konsep ini adalah konsep yang sering teman-teman infoin sama nasabah, sama calon nasabah. Jangan sampai kita punya finansial itu kayak ember bocor. Kalau misalnya nggak punya asuransi nih, nanti embernya bisa bocor karena pengeluaran tak terduga dan seterusnya. Ini hal yang saya yakin teman-teman udah jago banget. Betul ya teman-teman ya? Betul ya. Nah, boleh di next-in. Oke. Nah, ember bocor ini nggak cuma berlaku, sorry bawahnya nggak kelihatan ya. Oke. Ternyata ember bocor ini berlaku juga sama kita loh teman-teman. Saya bilang tadi di awal bahwa sharing ini adalah teman saya sendiri juga. Jadi saya ngalamin yang namanya kebocoran energi. Loh, energi, kenapa jadi ngomongin energi? Oke, tadi kita ngomongin LOA. LOA itu
LOA itu kita ngomongin, kita memancarkan ke semesta ya. Kita memikirkan hal positif. Dan ketika kita berpikir, kita melibatkan yang namanya energi. Kita melibatkan emosi. Emosi itu kalau dalam emotion kan, ya betul ya, Koriko karena yang jago bahasa Inggris, emosi itu emotion berarti energy in motion. Jadi ada energi dalam emosi-emosi kita. Nah, waktu kita ngalamin beberapa poin-poin di bawah ini ya, kayak takut, cemas, kecewa, khawatir, marah, itu sebenarnya kita lagi ngalamin yang namanya kebocoran energi. Jadi, kebocoran energi itu seperti yang tadi kita ya, energi untuk pendulum tadi, si ayunan tadi, itu bocor. Jadi harusnya kita nariknya ke A untuk dapetin E, ternyata kita tuh cuma narik sampai B. Kenapa? Karena kita, ya itu kayak ember bocor, ada yang bocor karena ada perasaan-perasaan di bawah ini. Nah, teman-teman, selama ini, sejauh ini, kita dimotivasi. Banyak speaker, banyak pembicara, banyak orang yang ngomongin hal-hal yang ada di atas. Yaitu air yang ada di atas. Motivasi, pemikiran positif, kata-kata, dan semua hal yang membangun kita. Yang ngasih tambahan air di embernya kita. Tapi yang seringkali lupa adalah waktu diisi, ternyata ada bocor-bocor yang sebenarnya mungkin bocornya kecil. Tapi walaupun bocornya kecil, akhirnya air yang udah full itu lama-lama ngurangin lagi. Itulah kenapa ibarat pendulum tadi ya, kita harusnya nariknya ke A biar dapat E, ternyata kita cuma narik sampai B. Karena energinya bocor. Nah, saya kemarin waktu sesi apa ya, sampai lupa, kick off ya, kalau nggak salah, waktu ada Ko Budi Suyanto, AOY ya, AOY, beliau tuh share tentang ini, boleh di nextin, tentang map of consciousness. Kita tunggu gambarnya. Ya, jadi waktu Ko Budi Suyanto ini ngingetin tentang ini, oh iya ya benar ya. Boleh di nextin biar kita sama-sama bisa lihat dulu. Nah, ini teman-teman. Kelihatan jelas teman-teman? Nah, waktu itu Ko Budi itu cerita tentang skala emosi. Jadi teman-teman, mungkin yang teman-teman yang suka di bidang teknologi pikiran ya, pasti tahu bahwa sebenarnya gelombang pikiran kita itu tuh bisa diukur. Ada alat yang bisa mengukur seberapa besar energi yang kita pancarin kalau kita melakukan atau merasakan emosi-emosi yang ini ya teman-teman ya, yang di kolom ketiga. Ya, ada enlightenment, ada peace, joy, love. Berita baiknya teman-teman, courage ya, courageous ya, yang kita dengung-dengungkan itu ada di level, jadi di garis yang tengah itu tuh batasannya ya teman-teman ya. Jadi kalau tengah ke atas itu adalah emosi-emosi yang memberdayakan. Sedangkan kalau tengah ke bawah, mulai yang kuning ke bawah ya, kuning, orange, merah, itu adalah emosi-emosi yang ngabisin energi kita. Ya, nah courage itu ada di skala 200 teman-teman. Nah kita lihat yang ke bawah ya. Ada yang namanya tadi kan ditulis ya, ada yang namanya kemarahan. Marah mana ya marah ya? Marah, nah ini skalanya 150. Dan ini tuh nguras energi kita. Terus ada yang namanya ketakutan. Ada yang namanya merasa bersalah dan lain-lain ya teman-teman. Nah, terus
kan wajar katanya. Kalau orang tuh kan wajar punya emosi-emosi seperti itu. Benar teman-teman, emosi ini kan semuanya plus minus ini ada dalam diri kita ya. Jadi nggak, kayaknya agak sulit kalau seseorang ya yang belum sampai ke level enlightenment untuk tidak merasakan dua kubu ini ya, yang memberdayakan sama yang menjatuhkan gitu ya. Kita bisa loh, kalau kita aware, kalau kita sadar, balik lagi, kalau kita mengakui, sadar bahwa kita lagi alamin hal-hal di bawah, yang merah, yang orange itu, kita bisa merubah ini, menggantikan ini, agar pindah ke level yang lebih tinggi. Ya, caranya banyak. Kayaknya saya nggak perlu ngasih tahu juga ya. Saya yakin teman-teman udah tahu caranya, dengan berdoa, dengan bermeditasi, dengan kita berpikir positif dan segala macam hal-hal lain. Tapi teman-teman, saya mau share satu hal yang mau saya underline adalah ada emosi-emosi yang itu tuh kita nggak bisa buang begitu aja. Ada emosi-emosi yang kita tuh nggak bisa, misalnya kita lagi marah nih, langsung hilang gitu ya. Mungkin bisa ya, tapi balik lagi nih. Atau saya kasih contoh nih misalnya, ada rasa apatis misalnya. Teman-teman, saya tanpa bermaksud merendahkan ataupun menjelekkan keluarga sendiri, dan dengan penuh hormat kepada orang tua saya juga, karena saya yakin orang tua saya nggak ada maksud sama sekali, tapi saya hidup dari kecil itu dengan doktrin yang mama saya selalu bilang gini, Lin, kita itu orang kecil. Kita itu orang kecil. Dalam bahasa apalah, mama tuh pakai bahasa Mandarin ya. Saya nggak ingat, cuma mama selalu bilang, Lin, kita tuh orang kecil. Gak usahlah kepikiran mau misal nih ada pesta gitu ya. Kita mah nggak usah deket-deket sama yang punya hajat gitu ya. Karena kita mah orang kecil, kita mah udah aja duduk, ikut makan misalnya, udah pulang ya, nggak usah kenalan sama orang-orang itu mah levelnya di atas kita. Nah, teman-teman, saya hidup dengan pemikiran seperti itu. Tujuan mama saya apa? Saya pikir lagi, kayaknya tujuan mama saya itu biar saya nggak jadi orang yang sombong. Ya, walaupun secara saya bilang keuangan keluarga kami, orang tua saya bukan orang yang berlebih, bukan orang yang super crazy rich gitu ya, juga bukan, bersyukurnya bukan yang banget gitu ya. Kami bersyukur atas kecukupannya kami, tapi mama selalu bilang kita tuh orang kecil, jadi banyak hal lah. Jadi nggak perlu ini, nggak perlu ngarep hal yang gede. Bahkan sempat ada satu momen di mana ini rahasia ya teman-teman ya. Ada satu momen di mana waktu itu saya pikir pengen punya pacar nih, punya pacarnya tajir teman-teman. Tapi saya ingat mama saya bilang jangan deket-deket sama mereka, karena mereka bukan levelnya kita gitu. Level kita ya di sini, segini doang. Teman-teman, waktu itu saya nggak tahu hal itu tuh ada hal yang kurang bagus dari pemikiran itu. Sehingga waktu saya dan kan saya coaching juga ya, konsultasi sama orang-orang yang lebih, sama beberapa coach, ya, salah satunya ada di sini, ada Kak Saminton, ada Coach Jeffrey, ya. Mereka yang ingetin saya bahwa ternyata pemikiran itulah yang membuat saya
nggak pernah punya achievement selama bertahun-tahun di Prudential. Dan kalaupun saya punya, itu karena sesuatu yang susah banget gitu. Karena saya harus ngelawan pemikiran itu. Saya harus melawan kebocoran energi saya. Karena saya ngerasa apatis, saya ngerasa nggak pede. Nah, teman-teman, apakah merubah nggak pede itu bisa dengan dibilangin, Linda, kamu harus pede ya? Oke, saya pede. Hari itu saya nggak akan langsung jadi pede juga. Karena itu udah berakar di diri saya. Nah, teman-teman, yang mau saya share, gimana kalau kebocoran energinya karena ada hal-hal yang udah berakar di diri kita. Itu memang perlu satu tindakan yang spesial ya, teman-teman. Ya, jadi bukan berarti setelah kita tahu dan setelah kita sadar kita bisa langsung. Yang bisa langsung syukur, tapi kalau yang enggak, teman-teman, please ingat aja. Miss Linda katanya, Miss Linda pernah ada di kondisi di mana saya pengen nih jadi orang yang pede, tapi nggak gampang, teman-teman. Saya ikutin beberapa terapi itu yang harus nembus ke pikiran bawah sadar saya, istilahnya dibongkar tuh si belief negatifnya itu, dan saya lepasin dan saya gantiin dengan hal baru. Dan itu bukan hal yang begitu aja ya, perlu ada proses. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti ngalamin proses juga, teman-teman nggak apa-apa ya. Jadi ini nggak instan loh. Ada yang instan, ada yang butuh proses, ada. Dan bahkan ada yang butuh prosesnya lama. Ya, saya kebetulan waktu itu terapi dengan ada orang yang punya kondisi mirip dengan saya, nggak pede, ya, kehilangan percaya diri. Kok dia cepet ya? Kok saya lama masih belum ada hasilnya? Oh, ternyata karena akar yang nancep di diri saya itu akarnya udah kuat banget, kayak pohon mah ya, wah udah gede banget gitu ya, kan nyabutnya lebih susah dibandingin pohon yang baru aja tumbuh. Jadi waktu proses itu sesuatu yang akan kita lewatin kalau kita mau cabut akarnya ya, teman-teman ya. Oke, nah boleh di next scene. Oke, jadi apa sih yang saya pelajari? Yaitu saya mesti, kalau tadi kita ngomongin kebocoran energi ya, saya harus tutupin dulu kebocorannya. Tutupinnya yang tadi ya, kita sadarin, kita akuin bahwa ada yang terjadi sama diri kita. Cara ngakuinnya gimana? Teman-teman, nanti kalau teman-teman misalnya ada yang mau share, boleh ya teman-teman. Saya senang banget kalau ternyata ada teman-teman yang mungkin bisa ngalamin mungkin pernah ngalamin hal yang sama, dan siapa tahu apa yang saya bagiin juga bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi balik lagi, kalau nutupin kebocorannya banyak caranya ya. Salah satunya kita sadar, kita mindahin. Terus kalau misalnya itu udah berakar banget, ya perlu yang namanya proses. Prosesnya banyak ya, bisa dengan repetisi, bisa dengan kita melakukan afirmasi setiap hari, bisa dengan terapi-terapi lainnya ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Terus next-nya apa kalau udah ditutupin kebocorannya? Next-nya, oke, tambahin isinya ya teman-teman. Nah, tambahin isi itu boleh dibalikin lagi Sin ke gambar yang yang keran tadi. Nah, ini ya, teman-teman. Kalau udah kita tutupin, baru kita tambahin isinya. Jadi, sorry ya teman-teman ya, jangan sampai kita kebalik. Kita sibuk banget nambahin isi airnya. Bahkan kalau perlu kerannya tambahin satu lagi jadi 2 atau jadi 3, biar isinya cepet. Tapi kita lupa nutupin kebocorannya. Mau diisi 3 kerannya ya, atau 4 ya, kalau tetap ada bocornya tuh
airnya tetap keluar. Ya. Nah, kita nambahin dengan apa? Saya sih hanya ngulang sedikit ya teman-teman. Saya yakin, aduh kalau saya ngomong sama teman-teman legacy itu ya, saya yakinlah selama bertahun-tahun teman-teman legacy itu dikasih air keran yang berlimpah gitu ya. Kita diajarin tentang gimana kita bersyukur ya. Ini keran di atas itu kita bisa lihat dari level garis tadi. Boleh ke map tadi sih, level garis ke atas ya. Nah ini ya teman-teman ya, dengan courageous ya teman-teman, dengan punya, nah ini ada hopeful, ada acceptance, ada love, joy, peace ya teman-teman. Rasa syukur itu juga punya skala frekuensi itu tinggi ya teman-teman ya, makanya nggak heran orang-orang yang bersyukur setiap hari itu punya kehidupan yang luar biasa. Nah, selain rasa syukur ada afirmasi, ada juga yang namanya, nah ini saya mau underline juga apa yang Coach Robi selalu ingetin, yang namanya sedekah atau beramal atau berdana. Saya ingat Coach Robi itu ngajarin kita setiap hari cukup bawa uang, contoh, bawa aja setiap hari 10.000. Dan setiap hari itu 10.000 itu harus jadi manfaat atau harus dikasih ke orang lain biar bermanfaat buat orang lain. Ya, kalau kita kan bukan tujuannya untuk pamrih ya teman-teman ya. Kita tujuannya untuk berbagi. Karena kita merasa kita cukup, kita bagiin sama orang lain. Tapi kalau kita ngomongin tentang hukumnya, sebenarnya ya itu nyambung banget, karena apa yang kita beri, itulah yang kita terima. Jadi kalau kita bersedekah, kita beramal, kita ngasih ke orang lain itu sebenarnya kita lagi ngasih sama diri sendiri. Kita lagi narik si pendulumnya, kita terimanya juga sebesar itu. Benar ya teman-teman ya. Tapi kalau itu yang kita ingat, nanti ujung-ujungnya kita jadi pamrih ya teman-teman. Nah karena itu kita cukup tahu bahwa skalanya juga itu tinggi ya teman-teman. Atau saya kemarin baru dengar satu sharing dari Coach di Lesmana namanya ya. Dia ambil satu tagline adalah random kind of kindness. Ya, random kind of kindness. Jadi berbuat kebaikan secara random ke siapa aja. Ya kadang-kadang kita cuma mikirnya kita berbuat baik untuk keluarga kita, ya wajar lah ya. Untuk teman kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk legacy gitu ya. Tapi kita juga bisa lakukan random kind of kindness. Jadi kebaikan yang kita lakuin untuk semua hal, untuk semua orang, bahkan misalnya untuk hewan-hewan, untuk apapun itu gitu. Jadi itu yang namanya kebaikan. Oke, balik lagi ke slide yang tadi, the lesson I learned. Ya, dan yang terakhir ya teman-teman adalah be mindful. Ya, di sini tadi kita perlu aware, perlu sadar. Setelah itu kita tambahin isinya, dan kedua ini kita perlu ingat, perlu sadari ketika melakukannya. Jadi kalau balik lagi ke cerita di awal tadi, waktu kita jatuhin bolanya, kita tuh sadar lagi ada hukum yang bekerja, yaitu hukum gravitasi. Jadi waktu kita lakuin yang tadi, menutupi kebocoran dan menambahkan isinya, itu kita juga sadar. Kenapa? Kenapa sih harus sadar? Karena ketika kita sadar, kita tahu kita
sedang menggunakan hukum-hukum yang bekerja di alam semesta. Dan berita baiknya, kalau hukum-hukum itu bekerja, kita bisa mengulangi. Saya ulang ya teman-teman ya. Kalau kita udah tahu hukum-hukum itu bekerja, ternyata itu bisa kita ulang. Jadi kalau kita tahu, oh si LOA ini bekerja, saya bisa lakuin juga untuk hal-hal lain. Teman-teman, ini saya sering banget alamin, khususnya ya itulah ya di akhir-akhir tahun ya, di mana tutup tahun ya, sesuai nggak nih target yang kita set di awal sama hasil akhirnya. Nah, biasanya mulai nginget-nginget lagi nih, harusnya sih sepanjang tahun kita bisa ingat bahwa LOA ini bekerja buat kita, dan kita bisa berdayakan semaksimal mungkin untuk penuhin, untuk wujudin apa yang kita mau. Jadi, terakhir teman-teman, kalau judul saya adalah kebetulan, saya rasa bukan hal yang kebetulan kalau kemarin Kakak Eder membahas hal yang mirip, dan bukan kebetulan juga kalau semua hukum yang bekerja ini ada di sekitar kita. Jadi, saya tutup dengan satu quotes. Boleh di next-in? Kita baca sama-sama ya, teman-teman ya. There is no such thing as coincidence. Jadi, nggak ada hal yang kebetulan. Gitu aja, teman-teman. Thank you banget. Wah, kasih tepuk tangan dong teman-teman Wow, untuk Miss Linda. Siap saya terbaik teman-teman. Thank you, Miss Linda. Keren. Pagi ini ada semangat teman-teman. Yes. Pasti banyak yang belajar banget ya dari Miss Linda ini, dengan story-story-nya, dengan ilustrasi-ilustrasinya, itu mempermudah banget buat kita lebih memahami loh. Kebayang nggak teman-teman? Miss Linda packing hari ini sebuah hal yang deep, dalam, dengan packaging yang menurut saya sangat mudah dicerna. Berharga banget ada hari ini. Sekali lagi saya mau kasih say thank you buat effortnya, buat Ibu Linda ya, benar-benar kasih sebuah hal yang kuat tapi dengan cara yang mudah dicerna. Itu keren banget. Nah, seringkali juga kita berada di sebuah titik di mana ketika kita pemahamannya belum begitu bagus, seperti yang tadi kita lihat contohnya, pendulum di B, ngarep hasil ke E, itu kan ngedraining effort kita, ngedraining feel kita banget tuh. Tapi hari ini kita dibantu lagi lebih memahami hal-hal seperti itu. Nah, yang saya belajar nih dari Miss Linda tadi, sebenarnya simple teman-teman. Kadang kita nih mencari nih apa yang bisa membuat saya berubah. Kita mencari keramaiannya yang bisa mengisi hidup kita. Itu kita semangat ya ketika kita mau berubah ya. Nah, serunya hari ini kita belajar bahwa kebocoran tersebut sangat bisa diperbaiki itu dengan kita menumbuhkan mindset kita loh teman-teman. Ketika kita mempertumbuhkan mindset kita, kebocorannya akan lebih diperbaiki. So, kita perlu aware teman-teman. Seberapa banyak pun akhir yang datang, which is memang perlu, itu kita perlu maintain. Seperti itu. Tapi kita tetap perlu mengemasinya dengan cara kita pun menumbuhkan mindset kita. Caranya gimana? Kita nih seringkali sibuk memperhatikan keberhasilan orang lain. Wah, kok Andre hebat. Wah, kok Victor hebat. Wah, si ini hebat, si itu hebat. Wah, gue pengen jadi kayak dia. Tapi my question is, seberapa sering kita memperhatikan diri kita sendiri? Seberapa sering kita memperhatikan diri kita sendiri? Di sana gimana kita memperhatikan mental block kita, gimana kita menyirami mindset kita dengan hal yang benar. So, pelajaran itu nggak berhenti ketika kita berhenti sekolah, enggak. Saya sekolah 7 tahun, tapi proses pembelajaran even sampai sekarang, kita tetap belajar. If you still want to grow, you have to learn. If you learn,
If you not learn, you will deteriorate. Jika Anda ingin bertumbuh, Anda harus, ini saya pakai kata harus ya, karena ini mutlak teman-teman, bukan perlu. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda harus belajar. Karena begitu Anda tidak belajar, Anda akan memburuk. Karena nggak pernah ada kata stagnan. Leader saya pernah bilang, hidup itu entah lu maju, entah lu mundur. Nggak pernah lu diam di tempat. So, hari ini kita belajar hal yang luar biasa dari Cilinda. Saya yakin teman-teman akan ada hal yang seru untuk dibahas di breakout room. Itu aja mungkin dari saya. Thank you. Selamat pagi.